Selamat pagi. Wah, luar biasa. Jess, saya mendapatkan banyak message yang sangat luar biasa di konten-konten saya. Ya, ini salah satunya. Hampir 4 bulan. Wah, ini kalau udah 4 bulan berarti udah katam tuh ya. Tubuh ini kan butuh waktu 3 hari, 3 minggu, 3 bulan. Kalau udah 4 bulan berarti udah sebuah kebiasaan. Nah, kalau kamu udah menjadi sebuah kebiasaan, kamu menang. Top, 2 jempol. Hampir 4 bulan ikut gaya hidup Pak Jess. Tidak sarapan nasi di pagi hari. Nah, pertama-pertamanya pasti sama seperti yang lain. Berat. Cukup 2 telur ya. Alhamdulillah kesemutan di tangan saya hilang total. Kesemutan itu kan karena kondisi pembuluh darah ya. Selalu masalahnya di situ. Dan kamu kalau bicara masalah pembuluh darah, ya, penyumbatan jangan mau dikambing hitamkan dengan telur, dengan daging. Hati-hati Jess ya. Karena kalau nasihatnya seperti itu, kamu sedikit-sedikit hati-hati daging, hati-hati telur, hati-hati kuning telur, hati-hati ikan, hati-hati seafood, maka kamu sedang di farmasi. Ya, bahasa saya ini koplak bener memang. Gila bahasa saya ini, nyakitin orang banget. Ya, nasihat bisa membuat kamu lepas dari farmasi seperti saya. Lepas dari farmasi sejak 2022. Tidak tergantung dengan farmasi, tapi nasihat juga bisa memfarmasi kamu. Nah, hati-hati kalau kamu sampai di farmasi hidupmu, maka jangan salahkan diri kalau nanti kamu dikremasi. Ya, karena itu pilihan kan, itu pilihan. Kamu tidak bisa mengusir burung terbang di atas kepalamu, tapi kamu bisa menepisnya ketika burung itu nempel di atas kepalamu, apalagi bertelur, apalagi di situ. Ya, kamu tidak bisa mengusir ketika dia terbang, tapi kamu bisa menepis, hus, gitu. Nah, itu keputusannya di kamu. Makanya seringkali ada banyak message di konten saya, yang ono bilang begini, yang ini bilang begini, bingung. Enggak, kamu yang memutuskan, Jess. Kamu yang memutuskan. Ya, kamu yang memutuskan. Bisa enggak kamu nutup pabrik rokok? Enggak bisa kan? Bisa enggak kamu nutup pabrik kue? Enggak bisa. Bisa enggak kamu nutup pabrik gula? Enggak bisa. Karena itu sebuah simbiosis mutualisme. Yang satu cari duit, yang satu cari untung, yang satu merugikan. Itu kamu enggak bisa. Makanya keseimbangan alam ini sangat dahsyat. Gimana ini ngomongnya ya? Rantai makanan, ya, rantai makanan. Burung mati dimakan ulat. Ulat dimakan burung. Terus kemudian burung mati jadi nutrisi di tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan berbuah. Buahnya dimakan burung. Burung mati dimakan ulat lagi. Itu kan rantai makanan itu. Jadi kamu tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang ada adalah kamu harus berhikmat. Dan itu keputusannya ada di kamu sendiri. Seperti ibu ini ya. Ini ibu atau bapak nih. Dia berhikmat. Jaya Ian Karyana. Ini berhikmat. Hampir 4 bulan saya hidup mengikuti gaya hidup Pak Jess tidak sarapan. Ya, itu keputusan. Saya kasih tahu, 10 orang yang mendengarkan saya, 8 udah pasti menolak. 1 mendengarkan, 1 berusaha keras untuk mencoba. Nah, kamu termasuk yang mana? Itu kan pilihan. Kamu juga tidak bisa menyalahkan dokter ini salah, dokter itu benar. Tidak bisa. Karena itu burung terbang di atas kepalamu. Ya, setiap ilmu punya kapasitasnya masing-masing. Demikian juga dengan setiap orang. Tapi kan kamu dikasih hikmat sama Sang Ilahi untuk memilah, untuk melihat, untuk menganalisa. Itulah manusia. Makanya kamu disebut manusia. Kalau kamu mau sama seperti hewan, ya kamu tidak bisa menganalisa. Karena monyet bisa mainan dengan ular, dan kemudian ular mematok mukanya monyet. Akhirnya monyet dimakan sama ular. Nah, itu tidak bisa menganalisa itu.
Mereka hanya bisa meniru. Mereka punya insting, tapi tidak punya analytical thinking. Binatang tidak punya itu. Nah, kamu punya, sehingga kamu bisa memilah, oh ini boleh, ini tidak boleh. Itulah sebabnya ketika manusia diciptakan sama Sang Pencipta, yang diberikan kepada manusia hanya memilih. Seluruh pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Memilih. Nah, itu di dunia ini kamu yang memutuskan. Nah, kalau kamu memutuskan seperti saya memutuskan, akibatnya seperti Pak Jaya ini. Ya, Pak Ian ini. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti pola seperti yang saya sampaikan, dan akibatnya kan masing-masing yang menikmati. Alhamdulillah. Kesemutan di tangan saya hilang total, dan yang mengalami seperti ini bukan hanya Pak Ian. Banyak banget. Ya, buksu saya itu sampai terapi. Apa, Neng? Kamu bilang? Fisioterapi. Setiap hari? 1 jam. Itu sebelum saya menemukan racikan itu. Tapi begitu minum racikan, berapa bulan, Neng? Seminggu doang. Nah, lepas. Sehingga saya bisa gendong-gendongan sama buksu. Karena apa? Ya karena pembuluh darahnya dilancarkan. Ya, percayalah bahwa yang membuat masalah untuk hidup itu ada di dalam tubuhmu yang namanya gula. Bukannya tidak boleh makan gula, boleh, tidak ada yang dilarang. Karena gula termasuk dibutuhkan, dan itu adalah makronutrisi, yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu gula, dan itu makronutrisi. Tubuhmu butuh. Ya, tubuh ini pemenuhannya hanya dengan 2 hal. 1 makronutrisi, 2 mikronutrisi. Makronutrisi itu adalah protein, lemak hewani terbaik di dunia. Ya, kalau lemak nabati ya tidak banyak. Tapi kalau lemak hewani terbaik di muka bumi ini. Ya, jadi protein itu makronutrisi, terus kemudian lemak hewani itu makronutrisi, dan yang ketiga ini yang saya bilang tadi, karbohidrat. Itulah makronutrisi, 3 poin ini ya. Karbohidrat ini gula. Dia ada glukosa, dia ada fruktosa, dia ada sakrosa. Ini karbohidrat. Protein dipecah menjadi asam amino. Lemak dipecah menjadi asam lemak. Ini dibutuhkan untuk pembentukan sel. Dan kamu kalau kekurangan ini, maka kamu degeneratif. Sel-sel tubuhmu gagal meregenerasi dirinya. Karbo ini tenaga. Kamu kedip pakai tenaga, kamu gerak-gerak kayak begini pakai tenaga. Makanya ada yang namanya BMR, Basal Metabolic Rate. Jadi tubuhmu itu 1 hari butuh energi berapa? Contohnya saya butuh 1 hari itu sekitar 1.500 sampai 2.000 ya, kalori. Nah, itu kamu harus penuhi itu. Nah, saya memenuhinya dari telur rebus, dan saya makan. Bumbunya itu sudah mengandung semuanya itu. Nah, saya cukup. Nah, tapi kalau bicara masalah mikronutrisi, nah mau tidak mau kamu harus mencukupinya. Mikronutrisi bisa didapat dari mana? Sayur bisa, buah bisa, protein tadi, daging bisa, telur bisa. Mikronutrisi dari mana lagi? Dari ikan bisa. Ikan laut dalam malah lebih bagus. Ya, itu mikronutrisi. Tapi seringkali karena kamu menolak itu semua, makanya saya sarankan untuk mikronutrisinya kamu penuhi dari racikan Makjin. Ini full mikronutrisi. Kandungan mineralnya sangat lengkap. Termasuk di dalamnya ada I-agrinin yang dibutuhkan untuk hormon laki-laki dan hormon perempuan. I-agrinin. Bioflavonoidnya, taninnya, magnesiumnya, zincnya ada. Yang tidak tercatat di sini adalah D3K2. Vitamin K-nya ada, vitamin D-nya ada, tapi D3K2 tidak ada. Vitamin A, B, C, D, E lengkap. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B kompleks, B12 lengkap. Tapi vitamin H-nya kamu ambil dari telur, vitamin H.